Oke. Selamat malam semuanya. Nah, malam hari Malam, ini Pak ya, Oli. malam Malam. hari ini Malam ini. kita nanti edukasinya nanti. Tapi di awal sesi ini seperti yang saya sampaikan tadi malam ya, saat edukasi tadi malam. Nah, di awal ini ada Pak Maxwin ya. Pak Maxwin ini eh, salah satu owner dari sebuah perusahaan. Nah, malam hari ini ingin mengenalkan dan ingin mengajak dengan programnya beliau. Saya pun sebenarnya belum detail banget ya ngerti programnya, supaya nanti tidak salah saya menyampaikan, supaya tidak lebih dan tidak kurang saya menyampaikan. Ada baiknya supaya Pak Maxwin aja yang menyampaikan gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan 30 menit ya, 30 menit nanti Pak Maxwin akan menjelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan tentang yang beliau jelaskan, silakan tanyakan sedetail-detailnya. Ya, saya programnya juga baru malam hari ini akan melihat secara detail. Ya. Kemarin sudah dijelaskan, tapi saya belum detail banget gitu. Saya belum ngerti banget. Nanti teman-teman silakan tanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, pada intinya adalah bagi Bapak dan Ibu ya yang modal tradingnya kurang, merasa kurang. Nah, nanti ini akan kita kolaborasikan dengan Maxwin seperti itu. Nah, supaya nggak terlalu lama ya, saya persilakan Pak Maxwin untuk memperkenalkan dan mempresentasikan program Pak Maxwin. Silakan, Pak. Oke, ya Pak Kolik, ya terima kasih teman-teman. Pak Kolik bisa dikasih hostnya untuk saya bisa share screen, Baik, teman-teman bentar. sekalian. Yes. Ya. Next. Bentar. Oh, bentar saya kasih host. Oke. Nggak bisa ya? Oh, ini. Nanti saya Bentar, Pak. nggak bisa ya? Bentar. Langsung share bisa kok, Pak? Bisa nggak langsung share? Oh, bentar, Pak Mai. Oh, sorry. Saya mix host. Oke. Disable. Ya, sudah, Pak, sudah. Nggak bisa, Pak. Sudah host, Pak. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Sudah. Yes. Oke, sudah host ya. Oke, kita record. Oke, teman-teman, thank you waktunya. Saya Pak Maxwin di Maxwin Organization. Saya akan memperkenalkan perusahaan saya.
ingin memperkenalkan suatu program yang dahsyat. Bagaimana Anda menjadi trader dan atau Anda menjadi investor, ya kan? Mendapat permodalan dari Maxwin, ya, 1 miliar untuk apabila Anda menang akan bagi 50-50 dengan kami, kalau kalah Anda tidak bayar, Bapak Ibu sekalian. Nah, bertanya, wah, kok bisa ya? Bagaimana? Ya, kantor pusat kami di Fossa Tower, lantai 20, Jalan Hair Hormat, nomor Surabaya. Visi kami, kami bergerak dari bidang yang mengentaskan kemiskinan dengan kekuatan konglomerasi rakyat, Bapak Ibu sekalian. Jadi perbankan atau bukan dari konglomerat kapital murni, tapi kami dari venture capital seperti Gojek, Tokopedia, seperti itu. Kalau kita hari ini tahu sistem permodalan di Indonesia itu pusatnya adalah banking. Banking, kalau Anda butuh uang, Anda harus taruh basically sertifikat untuk dapat pinjaman. Ya, sistem perbankan ini justru kita tahu membuat antara si kaya dan si miskin itu terlampau jauh. Jadi kita hari ini tahu bahwa 74 kekayaan daripada perbankan, keuangan perbankan dinikmati orang yang paling kaya di dunia di situ. Ya. Dan sistem ini nggak lepas daripada konsep riba sebetulnya. Jadi kenapa riba itu dilarang di semua agama dan apa sih impact-nya? Saya ada satu orang yang menjelaskan sistem impact daripada uang kertas dan bank. Apa yang membuat itu bagi ekonomi kita? Nah, ini ada penggiat ekonomi anti riba, Pak Saim Saidi. Saya cuplikan 3 menit aja, tapi 3 menit ini akan mencerahkan bagi Anda semua sistem ekonomi yang dipakai seluruh dunia. Rakyat Ternate pada abad 18, rakyat Ternate masih menggunakan perak sebagai uangnya. Datanglah VOC, mereka dipaksa untuk menyerahkan peraknya dan diganti dengan kertas. Dan rakyat Ternate menolak itu. Nah, kemudian mereka lebur jadi batangan, digantilah dengan ini. Uang dalam konteks ini adalah Hindia Belanda, ya kan? Tapi mulai tahun 70-an sudah tidak ada lagi yang namanya emas di belakang kertas itu. Ketika Jepang masuk, diganti dengan uang Jepang, menjadi republik, diganti dengan uang republik. Tapi uang kertas ini pun sekarang cuma 10% paling banyak. Sebagian besar uang itu adalah byte computer. Jadi tidak lagi berupa kertas seperti ini, ya kan? Nah, akibatnya adalah seperti yang tadi disampaikan, kita hidup sepenuhnya di bawah ilmu sihir. Jadi pahlawan Ternate, Halmahera, Kapten Patimura, diambil gambarnya, ditempel di sebelah kertas. Dikasih angka nolnya 3. Mereka bilang ini 1.000 rupiah. Ya kan? Tapi makin lama di dalam isi riba, 1.000 rupiah yang dulu bisa dipakai untuk membeli 50 kg emas pada tahun 46, ketika pertama kali diberikan rupiah, hari ini diberikan tukang parkir pun tidak mau. Maka mereka ganti gambarnya dengan Soekarno-Hatta, nolnya ditambah 2, menjadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ya kan? 99.000 dari mana? Dan kalau ini kita belah 2, dibelah 4, mau saya kasih 4 mahasiswa. Kemana samannya tadi itu nilainya? Ya, ini seperti sihirnya Fir'aun yang menjadikan tali sebagai ular. Nah, orang Amerika bilang, pedagang Amerika, saya juga punya kertas sendiri, namanya greenback. Tapi kertas saya punya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, adik-adik pergi ke Washington sana, ke New York, bawa uang 100.000. Belum tentu mahasiswa punya uang 100.000 kan? Harus bekerja 2 hari untuk mendapatkan uang 100.000. Pergi ke Washington, saya mau beli Coca-Cola 1 botol. Apa mereka bilang? Apa mereka bilang? Ini kertas funny, this is funny paper, gak laku. Tapi siapapun datang ke Ternate dengan $100, you punya cengkeh, berikan pada saya. Saya mau beli, you punya Coca-Cola, tapi saya minta 1 truk. Karena mereka bilang, mereka bisa yakinkan kita, selembar kertas mereka 10.000 kali lipat dari lembar kertas kita. Dan mereka bilang, kita punya kertas tidak laku, mereka punya kertas laku di seluruh dunia. Betul nggak? Dengan cara itulah seluruh cengkeh Ternate habis. Ternate habis hanya diganti dengan byte computer. Dengan cara itu kemiskinan
dilakukan oleh para bankir. Jadi banking is crime, kriminal dengan sihir ini, ya. Nah, dan ini minta satu tahap lagi untuk menjelaskan dengan uang kertas yang sudah merupakan kezoliman ini, ya, itu menjadi berlipat ganda zolimnya melalui banking system, di mana ini digelembungkan. Kalau tidak ada bank, kalau saya punya uang 100.000 dipinjam oleh Ustadz Nur, maka uang saya habis. Saya akan memiliki kembali kalau dikembalikan. Tapi dengan banking system, kalau uang ini saya hutangkan, dia beranak pinak 20 kali lipat. Uang 100 miliar kalau ditaruh di bank, maka bank detik itu mencatatkan dalam bukunya punya uang 100 miliar. Betul nggak? Dan itu dilegalisir oleh pemerintah bahwa you boleh mengakui itu sebagai milikmu. Dan bagi bank, uang titipan ini liability, maka dia harus sewakan, dia harus pinjamkan dengan bunga kepada orang yang mau beli rumah tidak bisa beli rumah, mau beli mobil tidak bisa beli mobil. Jangan khawatir, saya beri kredit, tapi harus tahan 10% untuk cadangan, ya kan? Dan semua orang dibikin miskin. Misi pokok bank adalah membuat semua orang miskin supaya tidak mampu membeli apapun kecuali berhutang melalui bank. Maka ketika 100 miliar ini diterima bank, maka dia bisa mengutar itu 20 kali dengan bunga katakanlah 10%. Maka dia akan mendapatkan dari bunganya saja 180 miliar. Jadi kalau bank bilang saya ngasih bunga hanya 10%, dia akan dapatkan 200%. Dan dari pokoknya yang dia putar itu, maka dia akan dapatkan 20 kali 90 miliar. Coba lihat, maka terciptalah uang 1,9 triliun, hampir 2.000 triliun. Padahal uangnya berapa tadi? 200 miliar. Yang 1,8 triliun dari mana? Angin, sihir. Tidak ada. Itu sebabnya setiap bank dijaga oleh satpam. Supaya mengesankan bahwa di bank ada uang. Tidak ada uang di bank. Itu kenapa setiap pegawai bank pakai jas, pakai dasi. Supaya orang yakin bahwa uangnya dijaga dengan baik. Karena di situ tidak ada uang. Dan itu sepenuhnya pengelabuan. Jadi bank itu adalah arisan berantai. Kalau kita datang mengambil uang, tapi orang bisa bilang, tapi kalau saya ngambil uang di bank kok ada? Uang siapa yang diberikan? Uang Anda sudah nggak ada. Jadi orang percaya bahwa bank adalah tempat yang paling aman menyimpan uang. Bank adalah tempat paling tidak aman menyimpan uang. Belum Anda keluar dari pintu bank, uang Anda sudah nggak ada. Pembuktiannya gampang, datang pada hari yang sama, minta saya mau ambil uang saya hari ini. Potong telinga saya kalau Anda dapat uang, kecuali 10% dari nasabah. Ya, jadi itu sengaja Anda bisa lihat nanti di internet banyak banget. Belum lagi ada teori konspirasi Federal Reserve. Anda tahu bagaimana konsep yang tadi bilang pengemblungan sampai 10 kali lipat. Jadi Maxwin tidak memakai sistem ini, kami justru mendisrupsi bisnisnya perbankan. Dan kenapa hari ini kami bisa memberikan 1 miliar ke Anda untuk bermain, dan kami nggak, bahkan kami punya program sosial, 7 program sosial itu kami donasikan aset kami 1 miliar itu bagi orang yang terjerat hutang bank. Nah, ini liputannya. Maxwin Organization yang merupakan developer properti lakukan aksi sosial dengan mendonasikan properti senilai total 1 miliar rupiah bagi warga miskin di Indonesia. Syaratnya pun cukup mudah, cukup menghubungi Maxwin dengan menunjukkan video testimoni hutang riba dan surat keterangan tidak mampu. Maxwin Organization yang merupakan developer bisnis properti anti riba asal kota Surabaya terus melakukan aksi pengentasan kemiskinan di negeri ini. Kali ini di awal tahun 2022, Maxwin Organization melakukan aksi sosial dengan mendonasikan properti senilai total 1 miliar rupiah bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia yang sedang terjerat hutang riba dan mengalami kesulitan untuk melunasinya. Syaratnya pun cukup mudah bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan ini.
Cukup menghubungi Maxwin Organization dengan menunjukkan video testimoni hutang riba dan surat keterangan tidak mampu. Lantas Maxwin akan memberikan surat penunjukan propertinya maksimal senilai 1 miliar rupiah dari jumlah hutang riba yang dialami oleh orang tersebut. Kemudian properti rumah dapat dijualnya dan hasil penjualannya ini 100% diperuntukkan untuk melunasi hutang orang tersebut. Maxwin Organization tidak mengambil untung materi sama sekali dari penjualan itu. Lantaran hasil penjualan memang diperuntukkan untuk melunasi hutang riba bagi orang yang mendaftar di program ini. 2022 Maxwin Organization hari ini adalah mengentaskan kemiskinan. Salah satu rakyat Indonesia yang terjerat hutang riba. Jadi dia cuma simpel kasih video di hutang ribanya, lalu surat keterangan tidak mampu, WA ke kami kasih surat penunjukan propertinya maksimal 1 miliar dari hutangnya, itu silakan mereka jual, uangnya 100% buat untuk lunasi hutang. Jadi kenapa kami bisa gini, kami melakukan program donasi ini 50% dari properti yang kami bangun untuk masyarakat Indonesia. Selama 1 bulan semenjak program sosial ini dibuka di tahun 2022 ini, tercatat sudah ada 3.000 orang yang telah mendaftar di nomor hotline Maxwin Organization. 3.000 orang tersebut mayoritas merupakan orang yang kebetulan terjerat hutang riba dan mengalami kesulitan untuk melunasinya. Program ini dibentuk sesuai dengan visi dan misi Maxwin Organization, yaitu yang lemah dikuatkan dan yang miskin diperkaya, yang terjerat riba dibebaskan. Jadi kalau hari ini Gojek Dharma, mendisrupsi Surabaya dunia TV. transportasi, kami mendisrupsi dunia perbankan. Jadi kalau hari ini bank itu harus ada bunga, konsep ekonomi kami tidak ada bunga. Bank ada jaminan, kami tidak ada jaminan. Bank besarnya permodalan adalah 70%, kami bisa 100% untuk pembangunan. Jadi kalau hari ini developer properti, kita tahu bank pegangannya aset properti. Jadi kami hari ini mendisrupt bisnisnya dengan menggabungkan developer dan bank menjadi suatu bisnis baru namanya ekonomi berbagi developer sharing ekonomi. Ya, di mana profitnya developer yang hari ini 30% konvensional dari perusahaan TBK sampai perusahaan biasa pun rata-rata 30%, kami bisa 300 sampai 450%. Dan kami kalau hari ini developer konvensional jualnya 100%, kita tahu tipe 36 seluruh Indonesia subsidi 150 juta sampai 200. Kami bisa jual cuma 35% dari harga subsidi negara. Dan untung kami masih 350 sampai 450. Dan kalau hari ini developer menggunakan sistem KPR, kredit pemilikan rumah, di perbankan, kami mengeluarkan tanpa bunga sewa hibah 100 bulan. Orang bayar 1% tanpa bunga. Lalu kami punya 7 program sosial, yang tadi, program sosial untuk masyarakat. Jadi kalau dari ini, bank take aset, kebalikan, giving aset. Dan kita masuk ke perusahaan-perusahaan lagi take over beberapa perusahaan-perusahaan yang kita rubah jadinya sharing ekonomi dengan programnya kami. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian akan bertanya, kok bisa? Bagaimana kok hitungannya? Bisa profitnya 350 sampai 450. Jadi kalau hari ini kita contoh developer properti, Bapak Ibu, kita bicara ini bisa ke developer properti, bisa perumahan secondary, bisa mobil juga, showroom mobil. Ya, tapi saya bicara ini ada developer properti. Kalau dengan angka 1 miliar, keuntungan developer hanya 30%, Bapak Ibu. Tapi dengan kita membuat PT pengganti perbankan, itu kita modalnya 2 kali, Bapak Ibu. Jadi 1 miliar dalam bentuk properti, 1 miliar dalam bentuk cash. Jadi total PT ini mempunyai modal 2 miliar, Bapak Ibu. Yang untuk properti, kami mengalahkan perbankan, sewa hibah, konsumen bayar 1% dari harga jual tanpa bunga selama 100 bulan dengan konsep sewa hibah. Perjanjiannya bukan akad jual beli atau PPJP, tapi kita dengan perikatan hibah, yang dimana lebih hemat tanpa PPN. Kedua, 1 miliar berikutnya kita untuk jual beli barang dan jasa. Jadi kami mendisrupt perbankan, kalau hari ini perbankan pakai jaminan bayar bunga,
Kami tidak, kami membeli barangnya cash, kami beli, kami jual ke bayarnya. Misalnya ada supplier pemerintah, swasta, atau Indomaret, Alfamaret, profitnya 20% dibayar sebulan, dia punya terbatas jaminannya atau tidak punya jaminan. Dengan kita beli cash barangnya, kasih profit 10%, kita jual 10% per bulan. Sehingga dengan 1 miliar kali 1%, 1 miliar kalikan 10%, sehingga perusahaan ini punya keuntungan 2 miliar 5,5% per bulan. Dikalikan 100 bulan, 550, kasih rumahnya yang hibah tadi, berarti 450. Bapak Ibu sekalian, Anda bermain saham, Anda tahu fundamentalnya, kalau hari ini ada suatu company yang bisa kasih 1% tanpa bunga, dengan untung 450%, Anda masih pegang perbankan? Harus tanda tanya. Kedua, kalau kami hari ini jual cuma 35%, Bapak Ibu, dari harga pasar, kami masih punya untung 415, Bapak Ibu. Kalau kami sumbangkan ke masyarakat miskin, 1 miliar tadi mereka tugasnya cuma menjual aset itu, ya kan? Menjual aset itu, asetnya dijual, uangnya 100% buat mereka. Jadi 100 bayar sama kita, 50% aja, 500 juta buat mereka, bulan 100 kami balikin. Jadi kami masih punya untung 350, Bapak Ibu. Jadi ini disruption yang kami lakukan. Bahkan kalau di perusahaan-perusahaan kita memberikan permodalan, kita mengembalikan sistem zaman dahulu, barter. Jadi kalau hari ini kami banyak melayani perusahaan-perusahaan yang terjerat utang bank, yang di atas 1 miliar lebih, kami masuk sebagai pemegang sahamnya 49%, di mana kita memberikan permodalannya dengan konsepnya barter. Jadi misalnya beli, jual produk dan jasanya mereka 20 juta, dapat hadiah langsung 200 juta. Bayar pajaknya cuma 35%, seperti ini. Dan ini akan membuat orang lebih senang taruh uang di produk ya daripada taruh uang di deposito yang dapat 4% bunga, riba lagi. Di sini dapat barang, plus dapat berlipat, dapat sertifikat langsung, on hand. Dan ini nggak cuma developer baru, Bapak Ibu. Bisa secondary. Jadi orang kalau nanti kami membangun sistem konglomerat rakyat. Jadi rakyat ingin jual rumah, 200 juta. Dirikan PT sama kita, 200 juta. Ya, PK modalin propertinya, 200 juta kami, kita buat PT. Dan PT ini kalau kita siapin sampai go public, Bapak Ibu, kita siapin. Jadi, Max Win Organization, we change the world, Bapak Ibu. Dan ini hari ini kami ingin kerjasama dengan Pak Kosolik untuk memberikan akses funding untuk Anda, baik trader, ya kan, baik trader maupun Anda di bidang investor. Jadi kalau perlu nanti gini, Anda mengolahkan 1 miliar sebagai investor, kami akan kasih hadiah properti 1 miliar. 1 miliar ke Anda langsung. Jadi Anda basically 1 miliar dapat 1 miliar lagi. Kalau Anda trader, Anda tinggal menjual asetnya Maxwin, 1 miliar itu Anda bermain dan menang bagi 50-50 dengan kami, kalah tidak bayar. Nah, kira-kira itu dari saya. Silakan dari Bapak Ibu sekalian, ada mau ditanyakan, silakan. Bisa di-unmute, tidak apa-apa. Silakan. Yes, silakan kalau ada yang ada yang mau tanya atau ada yang apa deh, bebas tanyakan langsung ke Pak Maxwin ya. Assalamualaikum Pak Oli. Waalaikumsalam Bos. Haji Samsur Tarakan Kaltara. Baik Pak Samsur. Saya tertarik sekali dengan penyampaian dari Bapak tadi tentang masalah itu. Nah, ada yang saya kurang mengerti tadi tentang permodalan yang sifatnya dilibatkan dalam investasi. Tolong dijelaskan secara detail tentang hal tersebut. Terima kasih. Oke, jadi di sini kan ada basically trader, ada benar-betul Anda ingin bermain dengan bantuan coach dari Coach Holly, atau Anda investor, Anda pengen nggak punya waktu untuk trading, Anda
basically Anda masukin rekeningnya di sekuritasnya Anda, atas namanya Anda, dan Kosolik akan bantu memaintain yang dilakukan selama ini Kosolik. Nanti kalau Anda jadi kerjasama ini, kita akan kasih hadiah properti 1 miliar. Jadi Anda taruh 1 miliar, Anda dapat properti, hadiah properti kami 1. Dan Anda bawa sertifikatnya itu. Dan itu basically Anda langsung untung profit berapa? 100%. Betul nggak? Nah, itu kolaborasi yang kami mau lakukan dengan Kosolik. Bagi Anda trader, Anda bisa bermain lebih besar lagi, kan Anda waktu Anda lebih lagi gitu. Jadi MaxWin akses funding yang selama ini perbankan tidak memberikan Anda akses. Kita giving your access ke Anda semua. Dan kami berharap Anda ini akan menjadi pemain trader yang handal, karena kami akan banyak perusahaan yang kami go publikin. Nah, Anda bisa membuat ini tambah ramai kan. Kira-kira itu, Pak. Oke, kalau saya setuju, bagaimana caranya, Pak? Saya berminat. Bapak silakan daftar. Bapak silakan daftar ke member itu di link diberikan oleh Pak ET. Kami punya program sosial juga, ya kan, ke teman-teman sekalian. Bagi yang Anda punya hutang di bank, baik KPR ataupun hutang apa, masuk di member kami kasih jatah 1 miliar untuk Anda jual asetnya, uangnya nggak usah dibalikin yang saya ceritakan tadi. Dan itu belum ditambah lagi 1 miliar kalau Anda pengen jadi trader atau Anda pengen jadi investor di situ. Jadi totalnya Anda bergabung sama kita itu. Dan itu basically sistemnya registrasi, dan itu Anda bisa afiliasi ya, karena kami ingin bangun suatu ekosistem. Anda bisa ngajak teman-teman untuk masuk ke ekosistemnya MaxWin Organization di situ. Kira-kira. Dan itu ada registrasinya cuma 100.000. Registrasi 100.000 itu ditujukan untuk supaya afiliasi Anda jalan, gitu. Karena Anda juga, kalau Anda mengenalkan kami perusahaan-perusahaan yang terjerat utang riba, Anda akan dapat sahamnya kalau kami bisa men-take over. Ya, kira-kira itu. Dan Bapak Ibu sekalian, sistem yang basically yang kita lakukan ini sudah terprediksi sama siapa? Bosnya Bank Mandiri pun sudah bilang bahwa pelan-pelan bank akan hilang, Bapak Ibu, diganti oleh kekuatan sharing ekonomi. Anda bisa melajari hari ini GoTo nilainya sudah 450 triliun dan terus bertambah mungkin 1.000 triliun di masa yang akan datang. Jadi inilah masa depan. Masa depan itu kekuatannya bukan konglomerasi kapitalis yang sudah ketinggalan. Konsepnya adalah konglomerasi rakyat. Di situ, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda lihat background di belakang saya, Bapak Ibu, kalau kapitalis itu ikan kecil dimakan ikan paus, seperti di belakang saya ini. Hari ini Anda bersama kami, kita makan ikan paus rame-rame, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, nanti ada BPR atau koperasi yang bekerja sama dengan kami keluarin deposito berhadiah properti 10 kali dari deposito tanpa bunga. Kira-kira perbankan mati enggak, Bapak Ibu? Tadi yang saya katakan bisnis yang mendesak perbankan semua. Betul enggak? 1% sewa hibah pengganti 1% menghilangkan perbankan tanpa bunga, menghilangkan KPR. Deposito kita bisa nanti kalau BPR yang atau bank yang kami take over, kami rubah jadi BPR anti riba, itu deposito tanpa bunga berhadiah properti senilai deposito. Hancur nggak, Bapak Ibu? That's reality, Bapak Ibu. Ya, kira-kira dari kami seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan kalau ada yang masih ditanyakan. Atau bisa nanti langsung hubungin, tadi nomornya itu ada nomornya Pak ya? Ada nomornya. Pak ET nanti bisa bantu. Kami semua YouTube kami ada. Ya, tinggal dipencet aja. YouTube kami ada, Anda bisa lihat rutin tiap hari kami Zoom meeting, Bapak Ibu. Kami membawa semua bisnis, semua Bapak lihat kita amazing.
Kita belum ngomong hari ini ada kader politik yang hari ini kita tahu biaya ongkosnya banyak besar. Jadi pun tidak nututin. Kami modalin mereka 5 miliar Bapak Ibu. Mau donasi loh, tidak usah dibalikin. Dan kami nggak minta jabatan. Banyak bupati, gubernur, wali kota datang ke kami. Jadi sistem ini kami membawa semua orang, apapun levelnya dia, baik kaya, miskin, semua masuk ke sistemnya kami. Ekosistem yang di belakangnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lihat hari ini GoTo luar biasa, saham-saham yang tidak terpikirkan konglomerat aja nggak bisa ngalahkan loh Bapak Ibu sekalian. Itu yang akan terjadi. Ya. Tapi minimal kita bicara hari ini, saya ingin bantu Bapak Ibu sekalian segini, sebagai trader Anda bisa main lebih besar lagi, cuma kan waktu Anda lebih berharga. Anda dibatasin kan Senin sampai Jumat. Waktunya terbatas itu. Nah, kalau Anda mainnya hari ini main cuma 100 juta sama main 1 M yang beda hasilnya. Bawa pulang buat keluarga juga beda, betul ya? Kalau Anda hari ini, kami sama Coach Holik ingin mengembangkan menjadi suatu perusahaan aset manajemen, Bapak Ibu sekalian. Kami berharap Anda menjadi fund manager yang kami danain nanti bersama kami. Ya kan? Kita jadi buat perusahaan, bahkan kita siapin go public. Nah, kami ingin Anda jadi kayak The Wall Street lah, minimal. Keren dong, ya. Mantap. Nggak pakai modal lagi. Nggak pakai modal lagi. Betul nggak? Mana lagi? Ya, silakan. Mantap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini memang bagi Anda yang belum dengar saya pasti shock. Tapi saya jelasin sistemnya itu adalah simpel hari ini. Ya, ini kebetulan Tuhan ingin. Terima kasih, Pak. Ini rakyat membutuhkan ini, Pak. Karena kalau tetap pakai sisi perbankan, anak cucu kita nggak akan bisa beli rumah, Pak. Betul, Pak. Tak jamin. UMR hari ini beli rumah enggak? Emas hari ini berapa? Dolar hari ini 2 tahun ini dolar mengeprint M1-nya 80%, Pak. M1-nya 80% dari jumlah uang yang beredar. Jadi bisa dirasakan ini sudah kita merasakan ini. Inflasi sama deflasi bertemu. Saya sudah WA tapi belum ada respon, Pak. Ya, orangnya masih di situ, Pak. Orangnya masih Pak Theo nanti. Enggak apa-apa. Yang penting kita ini kenalan dulu. Saya ingin bantu Bapak-bapak. Ayo, Pak, kita sama-sama karena peran Anda menjadi fund manager ini sangat luar biasa karena saya punya impian dengan Pak Holik, kita mau buat aset manajemen, Pak, nanti. Ngelola. Dengan Anda yang hari ini ahli di bidang trading, Pak. Karena hari ini Wall Street, Amerika bisa begitu luar biasanya, semua negara pergi Wall Street karena mereka basicnya banyak pemain. Hari ini yang mainkan di Bursa Efek Indonesia berapa persen? Cuma berapa 0,00 ya kan? Ya karena kan dananya kurang, betul nggak? Tapi kalau hari ini kita bisa gerakan massal. Bapak tahu, Pak, dana pihak ketiga, ya, pihak ketiga di perbankan. Ya, ini saya kasih ya, dana pihak ketiga perbankan. Ini targetnya kami, Pak. Kami dengan membuat program ekonomi anti riba, dana pihak ketiga 6.000. Bapak lihat, ini dana yang hari ini stay, ya kan? Dan ini semua hari ini 6.500 triliun ini, Pak, harusnya kan ditaruh ke dunia real. Ini nggak ditaruh di dunia real, Pak, dimainkan bursa efek sama fund manajernya, betul nggak? Hari ini dengan sistem kami masukin ke dunia real dulu, karena dengan deposito tanpa bunga berhadiah properti senilai 10 kali dari deposito akan membuat mati perbankan. Lalu dana itu nanti saya kemasukan ke aset manajemen, Anda yang fund manajemen bermain, ya kan? Nah, keren dong. Nanti saya kasih tip perusahaan-perusahaan yang go public. Nah, mau go public kasih. Paling enak apa? Kalau saya bilang Warren Buffett ya, paling enak apa? Apa jual saham, apa fundamental? Paling enak punya saham di go public-in, itu paling enak, Pak. Betul nggak? Pasti menangnya nggak kalau punya saham di go public-in? Nah, Bapak bisa nanti, Pak. Saham-saham kita yang belum di go public-in, Bapak bisa jadi nanti dengan programnya kami. Karena Bapak gabung di organisasinya kami, Pak. Di situ. Ya, silakan, Pak. Saya mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan.
Bisa juga Jadi- simpen nomor handphonenya ya, nanti tinggal dihubungin ya. Nomor handphone Pak Darwin, Pak Darwin. Oke, monggo Pak. Terima kasih. Ya, oke. Kalau saya rasa saya sudah cukup mengganggu waktunya Bapak Ibu, kan harusnya waktu belajar ini. Ya kan? Pagi kan? Hari Jumat ini sama Siap, Coach Holik siap. ini. Wah. Terima kasih, Ya, terima kasih. saya Mudah-mudahan terima kasih. kita ini bergabung, Pak. Ya, saya terima kasih semuanya. Pak Holik, saya diberi kesempatan. Saya jadikan Anda host lagi. Ya, selamat belajar. Saya dari MaxWin Organization sangat terima kasih diberi waktu luar biasa untuk bisa presentasi ini. Ya, terima kasih. Baik Pak, Ya, terima kasih sama-sama, Pak Pak. Maxwin atas sharingnya. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu di sini. Gitu. Oke, terima kasih Pak Maxwin. Nanti hari Minggu atau Senin nanti kita ketemu di Surabaya, Pak. Saya nanti seminar di Surabaya. Oke, siap Pak, siap Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih semuanya. Oke. Oke, sekarang kita edukasi lagi tentang saham. Nah, sebelum kita edukasi, gimana tadi nih trading hari ini? Nah, trading hari ini ada yang baru tadi, tapi langsung trading nih. Saya sempat kaget, sempat ini. Berani Pak. Saya baru, Pak. Keberanian Pak Fitri dulu. baru, Pak. Keberanian dulu Pak. Keberaniannya hebat. Bagus. Profit pertama hanya 12.000, Pak. 12.000. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, yang penting profit. Adi tadi jadi beli Pak Adi. Enggak, tadi saya hanya beli ESIP, Pak. Oh, sip. Oke. Beli Pak Holi, saya beli. Oh, beli. Udah 3% Pak Holi. Adi. Berarti Adi. sama dong Bu, stylenya sama-sama. Iya. beli. Saya juga Iya, Pak. 3%, Tadi 3,6 ya Bu Rita ya. iya Bapak. Makasih Pak Holi. Oke. Yang hari ini telat jual, yang hari ini ada apa? Ada nyangkut mungkin, atau ada yang merasa gimana sih belinya? Gimana sih kok cepet banget gitu loh. Mungkin ada ya, mungkin ada yang seperti itu. Atau mungkin ada yang masih PTDU, gemetar. Pak. PTDU. PTDU Pak. Tapi Yes. sudah profit belum dijual. Besok Pak mau dijual. Grady Jangan Pak lupa ya. Bu, langsung pasang. Ya, langsung auto Jangan sell get- Bapak pagi. Iya, jangan get down. Bahaya kalau get down. Siap. Kalau get up Ya, siap enak. Pak. Ya. Besok auto sell ya Pak. Sudah ada Auto ilmu ini. sell aja Bu. Yes. Siap. Makasih ya Pak. Oke Bu. Oke, ada Sama lagi. PAMG Pak. PAMG juga tiktokan di situ. Oh ya, PMG. PAMG. Ya. Itu pawangnya Pak Kadafi tuh. Oh ya. Ya tuh anu silindernya Pak. Iya. Silindernya. Seru. Seru kalau ada Pak Makasih Kadafi. Bapak-bapak. KBLV juga, Pak, ngegantung tadi, Pak. KBLV. Iya. Ini Saya nggak telat masuk tadi, Pak. telat masuk. Telat keluar apa Karena telat kan- masuk? Telat masuk, Pak. Jadi nggak bisa keluar lagi. Udah masuk, mau keluar, udah merah semua. Pak. Kena guyur ini KBLV ya. Karena saya tadi bergabung baru jam 10 lewat, Pak. Oke. Jam 10. Ya, Bapak baru hari ini ya gabung ya? Iya, hari Yes. pertama, Pak. Oke. Oke, ada lagi apa tadi? BP. Masih ada yang punya BP. BP masih nyangkut. BP. BP-nya nyangkutnya kapan? Udah merah 2 hari. loh. BP sama NPGF Pak. NPGF. Itu di hall apa di anu ya Pak? CL ya Pak? NPGF hari ini ada Merah spek baru turun. lagi. Ada spek baru hari ini. Coba cek CFN 05-nya. Kalau nggak salah 775 ya. NPGF.
Coba cek CFN 005 untuk MBGF. Ada spek baru. Jadi ada 7778, Pak. 77, nah 7778 di situ. Jadi 77 ya, ujungnya 78, tapi kalau mau take profit di 77. Kalau mau aman lagi 76. Yes, di bawahnya. Jangan di Di bawah 78. Kalau 78 biasanya cuma nyentuh aja. Jadi nggak sempat jual nanti. Kalau ngelihat candle-nya hari ini merah, ya kalau ngikutin candle hari ini harus jual. Jadi kalau belinya saat di sini ya, saat candle-nya biru, itu beli, hari ini harusnya jual. Tapi kalau belinya baru kemarin, ya berarti sebenarnya fast trade, bukan untuk nginep. Gitu. Kalau RIGS gimana untuk besok, Pak? RIGS. Sudah hari ini arah lagi. Yes. Arah lagi udah 2 hari. 2 hari arah ya. Nah, udah profit Yes. sih, udah hampir 50%. Mantap tuh. Mantap. Mantap. Pak Oli, Ya bos. ini saya cuman masukan aja. Ya. Kadang-kadang tuh teman-teman, kan temanya fast trade. Betul. Diinapin. Ya, itu sebenarnya salah, Pak. Terus terang. Mau cuan, mau itu ya. Kalau saya cut loss sih Ya. selama ini. Yes. Jangan berganti tema. Kalau swing. Kalau jangka pendek. Kalau fast trade. Betul. Memang sih saya nggak bisa apa ya? Nggak bisa. Oh harus selesai gitu. Saya cuma bisa nyaranin. Karena saya nggak bisa Iya. mencet tombol sell-nya dia. Ya sesuai. Untuk besok pagi kira-kira kita beli apa, Pak? Bentar Pak, nanti untuk besok pagi. Nah, Keluar, gini. Pak. Untuk besok, jadi untuk analisa ya. Jadi malam ini kita sharing ya, kita sharing Ya. malam Jumat. Jadi untuk yang dibeli besok pagi, itu analisanya adalah jam 8 besok pagi Pak. Oh, Jadi jam 8 pagi itu baru dianalisa. Kenapa? Sesuaikan dengan tujuan. Ya, contoh kayak gini. Besok oke ya, saya kasih besok kalau mau analisa gimana? Kita analisa itu nggak perlu susah-susah, nggak perlu ribet-ribet. Ya, nggak perlu susah-susah, nggak perlu ribet-ribet. Pertama, yang paling penting, Bapak punya data top gainer dulu. Buka. Data top gainer semuanya kan pasti ada. Nih. Nah, malam hari ini di foto nih. Top gainer nomor 1 sampai 20 deh. Atau satu layar ini di foto. Ya, cukup. Ya. Malam hari ini di foto. Oke. Nah, besok pagi Bapak tinggal lihat jam 8 Bapak tinggal lihat. Bapak itu besok mau trading dengan tipe apa? Mau trading cepat atau mau beli untuk swing? Trading cepat dulu lah, Pak. Trading cepat, oke. Kalau mau trading cepat, artinya pergerakannya kan cepat. Benar, cepat naik, bisa juga cepat turun. Tuh. Berarti apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah kita itu sudah bisa transaksi cepat. Oke. Lalu sahamnya yang dicari seperti apa? Oke. Malam ini nih, ya, RIGS. Candle-nya akan seperti ini. Besok jam 8 di sini akan muncul candle bayangan. Jam 8. Baru kita besok lihat high-nya berapa. Ya. Persentase di candle bayangan ini jam 8 kita lihat. Jadi kursornya arahkan ke candle bayangan, maka akan muncul tulisan seperti ini. Tinggal perhatikan open, high, low, close. Bapak perhatikan yang high aja. High sama low deh. High-nya berapa persen, low-nya berapa persen besok. Kalau high-nya di atas 10%, buat fast trade cocok. Paling besok akan ketemu saham ya
ini mungkin ya ini masih apa itu namanya gambaran. Ya bisa jadi ini BSML naik tadi ya. BSML. Oh ya, BSML bisa besok. Mungkin ini aja. Oh sorry, bentar ya. Cari yang biru pertama kali dulu. Kalau PAMG sudah birunya ketiga ya, lewatin. KBLM. Nah, KBLM biru pertama. Yes, besok lihat candle bayangannya. KBLM. Ya, KBLM. Lalu apa? ESIP. ESIP hijau pertama enggak? Oke, sudah ketiga ya, sudah ketiga. Ini saat hijau pertama, saat saya saranin, habis itu hari itu saya diprotes, kok turun katanya. Tapi sekarang udah nggak ngomong, ya udah nggak apa-apa. Nick ya. Karena sudah cuan, Pak. Ya berarti sudah cepat. Ya begitu. Nick ya, Nick sudah hijau ketiga. PTDU kedua. Ya kedua. BSML kedua. Agro lewat. Volume cuma volume 20. Kecil. Yes. Nah, CMRI ini juga bisa. Jadi cadangan pertama besok KBLM ya, Pak? Bukan, masih belum bisa diputuskan malam ini, Pak. Oh, jadi bisa dilihatnya besok jam 8. Oke. Ya. Malam ini kita cukup foto ini, ya, nggak perlu analisa, tidurlah dengan nyenyak. Ya, tidurlah dengan nyenyak. Cara mengeluarkan ini bagaimana tadi, Pak? Oh ini, di ranking. Ranking stock gainer. Oh iya, oke. Yes. Makasih Pak. Ranking stock gainer. Yes. Malam hari ini difoto ya, karena besok jam 8 ini akan kosong. Ya. Jadi malam ini harus difoto karena besok pagi jam 8 ini akan kosong. Gitu. Nah, besok jam 8 ada ini edukasi tentang candle bayangan. Jadi jam 8.30 deh ya, 8.30. 8.30 besok standby di Zoom. Saya udah buka Zoom besok. Siap, Pak. Ya, Siap. yang pengen tahu candle bayangan, pengen ngerti secara langsung, nah 8.30. Siap. Jadi supaya bisa praktek dan bisa ngerti. Candle bayangan sama ya Pak, 10% di atasnya ya Pak hacknya. Yes, kalau untuk ya. Kalau untuk cari yang buat fast trade, ya cari yang di atas 10%. Gitu. Hike-nya. Hike-nya betul. Gitu. Kalau besok mau beli saham yang cocok buat swing gimana? Ya tinggal cari yang biru pertama kali apa ADI. Oh ya, yang tadi ya Pak. Ya. Ya. Apa RMKE. Pak Adi, Pak Holi, berarti screeningnya juga kalau volumenya kecil sama frekuensinya kecil ya kita lompatin ya. Betul. Kita lompatin ya. Yes. Kecuali belinya satu lot gitu ya nggak apa-apa ya kan. Kan menyesuaikan. Iya ya. Seperti agro ya. Agro beli 100 lot nanti bingung untuk jualnya. Dan gitu. Jadi disesuaikan. Kalau pengen lebih lebih detail ya lihat di bid offer-nya. Ini kok nggak muncul ya? Udah nggak muncul ya? Apa nggak ada memang? Karena terakhir itu jam 15.35 ya? Enggak, harusnya keluar Pak. Malam ini masih keluar. Adi coba. Adi memang ada. Berarti kosong ini. Kosong. Argo. Aneh ya. Nggak ada satupun lot nih. Gitu. Ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi untuk screening ya. Untuk screening saham yang mau kita beli besok ya. Besok jam 8 kita screening, baru screening. Gitu. Si Pak Holi itu yang kita cek hijau pertamanya tuh malam ini atau besok Pak Holi? Malam ini.
Ya, malam ini. Oke, Pak. Nah, kalau untuk swing seperti contoh nih, Adi itu yang paling bagus belinya adalah hari ini, bukan besok. Kalau untuk swing gitu kan, berarti karena tadi baru hijau, ya hari ini baru hijau, ya belinya tadi. Itu kalau mau beli di saat posisi terbaik. Kalau belinya besok, berarti sudah hijau ke dua. Gitu. Nah, contoh nih, besok yang akan hijau, ya besok yang akan hijau. Aces, ya SS Hardware. Tadi yang beli 765 kan sudah profit ya. Ya, Aces, 1%. yes, Aces hari ini kan masih merah. Kenapa saya sarankan beli Aces? Karena tanda-tandanya besok mau biru. Tanda-tandanya. Jadi kita belinya lebih awal dong. Apa tanda-tanda dia biru, Pak? Nah, tanda-tanda biru, candlenya sudah mulai mengecil. Ada ekor. Ya, atas ada dan ekor bawah. atas sama bawah. Ini Terus tanda-tanda. badannya kecil. Badannya kecil. Ya, Pak Uli ya. Betul. Nah, kalau kita ketemu saham seperti ini, besok ini akan biru. Mantap, Pak. Saya punya 10 juta. Nah, kalau Bapak baru beli tadi, bagus. Kalau misalkan nih, punya di harga atas, misal ya, ada punya Aces tapi nyangkut misal. Besok itu waktunya average down. Waktu terbaik Maksudnya, average Pak, down. Nah, average down-nya apa, Pak? Misal Bapak punya di harga 900. Ya. Berarti posisi hari ini kan minus, Pak. Iya. Betul ya? Nah, ya. Misal di harga 900 punya 1000 lot. Ya. Hari ini harganya 770. 70. Yes. Ya. Nah, pilihannya dua, Bapak nunggu ke 900 atau ya supaya cepat profitnya, kalau Bapak masih ada dananya, boleh beli lagi nih di 770. Di akun lain. Di akun yang sama. Sama. Supaya apa? Supaya nanti harga rata-rata Bapak itu di sini. Setidaknya di 800 lah. 1000 tambah 770 bagi 2 ya, Pak? Bukan. Ya. Ini kan 1000 lot, harganya kan 900. Iya. Bapak beli 1000 lot. Misal ya. Iya. Oke, saya hitung sebentar. Kalkulator. Misal sebelumnya punya Aces di harga bentar, saya hitung dulu. Punya 1000 lot di harga 900. Iya. Oke. Lalu sekarang beli lagi misal 1000 lot di harga 770. Maka harga rata-ratanya jadi 835. Iya. Ya, di sini. Nah, kalau besok misalkan harganya naik ke 850, Bapak kan sudah profit. Iya, iya. Nggak harus nunggu di 900. Oh, jadi di lot yang sama ya, Pak ya? Di lot yang sama, ya. Di akun yang sama ya, Pak? Di akun yang sama. Pak Uli mau tanya, Yes. Mamanya kan Aces di atas tadi kita beli 900 dengan 1000 lot. Kalau saya average down jadi 2000 berarti turun lagi ya? Bukan 800 lagi? Bukan, jadinya bentar. 2 kali lipatnya. Jadinya 813. 800 lebih di bawah lagi ya? Lebih di bawah lagi. Kalau 2 kalinya. Kalau bisa ya memang 2 kalinya. Supaya kejarnya nggak terlalu jauh ya? Betul, supaya terjemputnya lebih mudah dan kita akan profit lebih cepat. Gitu. Karena apa? Saat merah di sini nggak mau jual, jadinya terjun. Gitu. Pak Oli, Yes. mau tanya, kok bisa nemuin saham kayak gitu gimana Bapak? Nemuin saham kayak gini. Ya, akses Intip misalnya. saja. Caranya Klik sering aja Bapak. Oke, caranya sering ngeklik. Dukun Pak Oli. Bukan. Karena setiap hari itu saya ditanya ya kan.
Karena setiap hari kan saya selalu ditanya nih. Pasti kan saya sering ngeklik kayak gini kan. Oke, sering ngeklik kayak gini, sering ngeklik kayak gini. Kebetulan tadi pas ngelihat ACES. Oke. Di screening itu nggak ada. Menarik kan, Bu? Kayak Siapa sih? nggak ada di Monica sama Telegram, Bu. Nggak akan Ya, dapat. Cuma makanya Pak Oli Bapak, aja. makanya. Ya, Kayak jam contoh terbang. kayak tadi, Bu. Kayak tadi saya esip kan. Saya bilang esip nih mau naik. Ya karena udah berapa minggu kan dengan Pak Oli udah feeling. Nah ini mau naik nih. Gitu, Bu. Ya. Apalagi Pak Oli. Jam Sudah terbang masternya Bapak, tuh. jam terbang. Bisa. Makasih Pak. Betul, Bu. Jam terbang, Bu. Betul. Salah satunya jam terbang, Bu. Tapi salah duanya Siap. ada alatnya. Tapi setiap hari sudah saya ajarin loh. Enggak, maksudnya Iya. gitu. Ya, contoh ya. Oh, ini share screen. Oke. Jadi kalau pakai bot Telegram, ya yang pakai bot Telegram itu kan bisa screening. Contoh kayak gini. 3M1H ya, 3M1H di bot Telegram. Nah, itu kita bisa screening di situ ya. Makanya yang menu vegetarian itu semuanya bisa sebenarnya. Kan ada ya menu vegetarian. Nah, itu sebenarnya diambil dari hari ini masih merah tapi besok jam 8 pagi dia biru. Jadi ngeceknya sebenarnya jam 8. Nah, contoh kayak gini nih. ASII PH apa ini? IBOS. Ya, coba cek grafiknya. ASII. Nah, ASII ini sama nih besok besok sepertinya ini akan jadi biru. Ingat ya kata-kata saya masih sepertinya. Konfirmasinya kapan untuk melihatnya? Besok jam 8 pagi. Jadi besok jam 8 pagi ini sudah kelihatan biru atau merah. Nah, kalau ACES kemungkinan besar, Pak. Ya, kalau ACES kemungkinan besar biru, tapi tetap Pak besok jam 8 tetap kita cek. Tetap dipantau. Ya, tetap dipantau, tetap dilihat gitu. Supaya kita punya pegangan. Ya kan? Kalau kita punya acuan kan lebih enak. Jadi ASI terus apa lagi? PH. Esip, Pak Oli. Nah, seperti Besok PH ya. biru. Bentar, Pak. Seperti PH, besok juga dicek nih. Besok jam 8 ini akan kelihatan candle bayangan akan biru. Karena ini tanda-tandanya kan. Ini tanda-tandanya. Sudah ada shadow di atas sama di bawah. Tanda-tandanya bunga cuan. Yes. Nah, semua ini nggak butuh jam terbang ini untuk nyari kayak gini. Yang dibutuhkan adalah jam ngetik. Jam ngetik. Ngetiknya tinggal garis miring skor 3M1H. Akan keluar sahamnya. Jadi kita akan dimudahkan. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya nggak susah, tinggal kita gunakan cara yang membantu kita. Gitu. Oke. Pak Oli. Yes. Ya Pak Oli. Makasih. Kalau untuk candle Pak bayangan Oli mau nanya. supaya lebih jelas besok ya jam 8. Jadi kelihatan candle bayangannya, kita lihat bareng-bareng, kalau mau beli silakan. Jadi bukan saya beli duluan loh ya, belinya bareng di jam 9. Siap. Ya. Ya Pak Halo, Pak Oli. Ya Bos. Pak Oli, begini Pak Oli. Dia subsidi swing. Umpama saya beberapa hari yang lalu beli PNBS di 80, hari ini saya jual, lihat potensi PNBS masih bagus, saya beli lagi di harga di atas, katakanlah beli di harga 90, di situ average-nya semakin naik juga, bukan tertulis di portofolio 90, tapi sekitar 85. Iya Pak. Ya, nah, apa itu dianggap merugikan Pak Oli? Menguntungkan dong Pak. Pertama Bapak beli 80.
Ya, Oke, misalkan 1000 lot ya. ya. Lalu harganya 90. Enggak, maksudnya setelah beberapa hari saya jual. Hari ini saya jual di 85. Berarti saya sudah keluar Pak Oli dari PNBS ceritanya. Tapi setelah sesi 2, saya masuk lagi di harga 90. Nah, average-nya di situ nanti di portofolio bukan 90, tetapi dia menurun. Ya. Bukan. Pertama beli 80. Ya, beli 80. Sudah dijual. Ya. Saya jual di 85. Jual 85. Oke, ini profit kan? Ya, profit. Profit. Habis itu karena saya lihat potensinya masih bagus, saya beli lagi di harga 90. Yes. Tapi setelah saya lihat portofolio, bukan harga 90 yang tertulis di situ. Tetapi di bawah 90. Apa dianggap itu menguntungkan atau gimana, Pak Oli? Enggak, gini Pak. Pertama ya, transaksi ini kan sudah selesai. Iya. Oke. Lalu Bapak beli lagi nih di harga 90. Iya. Tapi di situ tercatatnya 85 ya? Iya, betul ya. Bisa jadi ini enggak, Bapak pakai sekuritas apa ini? Gimana Pak? Bapak sekuritasnya apa Pak? Saya pakai sekuritas Palburi. Palburi, oke. Nah, berarti ini mencatatnya. Ini transaksi 1 hari dijadikan 1, Pak. Ya. Iya. 80, 90, kalau Bapak beli lagi kan jadinya 85 harga average-nya. Nah, tapi sebenarnya ini sudah selesai nih transaksi. Ya, sudah selesai, ya betul ya. Bapak cek lagi kan setiap malam dapat email, Pak. Ya. Bapak dapat email. Nah, di situ real transaksinya berapa? 90 atau 85? Ya, kalau 85 ya Bapak untung. Iya. Kalau real transaksinya seperti yang ada yang tertulis di portofolio, Pak, 85. 85. Iya. Kalau Bapak jual? Tadi saya sudah keluar di 85. Tapi setelah itu saya masuk lagi di harga 90. Iya. Oke, yang pertama kan sudah selesai, Pak, transaksi pertama. Ya, sudah selesai. Betul. Maksud saya yang transaksi kedua ini loh, kan 90. Belinya kan 90. Iya. Kenapa jadi 85 gitu? Iya. Ya. Harusnya kan 90. Iya, betul ya. Nah, ini mungkin masih proses pencatatan. Oh, begitu Pak ya. Mungkin masih proses pencatatan di sekuritas tersebut. Jadi kalau di BCA dirata-ratakan, Pak. Ya, dirata-ratakan. Tapi realnya kan punyanya 90, Pak ya? Iya, betul, 90. Iya. Makanya kalau mau aman, kalau naik, beli di akun lain, Pak. Kalau turun nggak apa-apa di akun yang sama. Ya. Itu. Makanya saya heran kok langsung tadi saya beli 90, begitu saya buka portofolio pagi kok sudah untung di situ 3%. Ya. Dari mana? Iya. Jadi ya, Pak. belum bisa dipercaya 100% itu Pak ya. Iya. Iya, kalau Bapak jual misalkan kan beli yang 30, 85. Iya. Bapak jual di 87, itu secara logika yang transaksi kedua itu rugi loh nanti. Iya, masih rugi. Total, kalau di total ya. Iya. Atau bisa lihat di situ sudah besok pagi, Pak, portonya. Bisa dilihat atau nunggu lagi. settlement besok ya. Settlement besok. Betul. Portonya pagi besok berapa? Lihat lagi jadi harga berapa. Saya pernah di HPX gitu, pegas Pak. Besoknya jangan langsung berubah langsung besok harga satuannya per lot langsung berubah. Oh, nunggu settlement 1 hari berarti ya? Iya. Oke. Tapi dari segi pembeliannya Pak tetap di situ ya? Pak mau belinya 10 juta tetap 10 juta di situ? Iya, bisa 10 juta tapi harga satuannya beda kan? Oh gitu. Oke, makasih. Baik, Bos. Oke, ada lagi? Ya, Bos. Nah, seperti yang saya informasikan tadi di grup,
ciri-ciri candle akan rebound, Pak Oli. Apakah badannya mengecil itu, Pak Oli? Salah satunya. Gimana? 3M1H. 3M Rebound. Iya. Oh, 3M, berarti 3M1H itu, Pak Oli ya? Yes. Lihatnya di situ. Ya. Berarti masalah misalnya ekornya panjang di atas, panjang di bawah, itu pengaruh nggak, Pak Oli? Ya, cari yang ada ekor di atas sama ekor di bawah, Pak. Oh, bodinya di tengah. Bodinya iya. Contoh kayak gini nih, paling Ya, boleh, ya, boleh. oke. Saya kasih contoh ya. Ya. Aceh. Nah, ini candlenya sekarang kan ini. Ini ada ekor atas sama ekor bawah. Kurang besar ya? Kurang besar, Pak. Nggak kelihatan ya? Tertutup dengan garis ya? Buktinya. Kalau gini. Nah ini kelihatan? Ah, kelihatan Pak. Jadi ada ekor atas sama ekor bawah. Itu tanda-tanda besoknya candlenya akan biru. Artinya mau reversal, mau pembalikan arah gitu, Pak. Berarti harganya sudah di bawah ya, Pak? Harganya sudah di bawah ya. Nah, mirip doji, Jadi Pak, kalau ya? ada candle Ya, doji naik betul ya. ya, doji ya, candlenya doji. Kalau setelah turun ada doji berarti mau naik. Ya. Kalau setelah naik ada doji jangan dibeli karena mau turun. 98% tuh, Pak, ya? Pasti Yes. biru. Ya. Konfirmasinya besok, Pak, jam 8. 10%, Pak. Ya. Konfirmasinya besok. Ya, jadi oke, kita hari ini ngelihat doji gitu kan. Jangan Iya. percaya 100% dulu, ya. 50% aja. Oh, ya kan? setengah nih, Pak. Iya, Pak. Mending percaya 50% dulu. Oke. Besok jam 8, ya. Besok jam Iya. 8 pagi muncul candle biru, tambahin lagi nih. Oh, 80%. 80%. Nah, saat jam pasar berbuka jam 9, nah itu tambah 20%. Kalau dia mulai Ya. naik, nah berarti biru itu grafiknya. Nah, itu baru percaya 100%. Gitu. Tapi ini kok nggak ada di Telegram ya, 3M1H. Cuma Nggak ada ada di Pak Holi aja. Nah, tuh, Pak Yanwar bilang nggak ada, tuh, Pak. Bukan, Pak. Tadi ya. Jadi tadi ini gini. Kalau tadi makanya saya infokan saat live trading. Kalau mau melihat perubahan dari merah ke biru, lihat Aceh. Ya. Karena tadi di harga 775, candlenya ini biru. Hekinasinya biru. Turun lagi ke 770 merah. Nah, jadi RSI ini apa artinya, Pak? gimana, Pak? RSI ini artinya apa, Pak? Oh, ini indikator. Bentar, Pak, nanti ya. Jadi kalau kita tahu saham, ya, ngelihat saham dari merah ke biru candlenya, ya, perubahan dari merah ke biru. Nah, itulah sebenarnya saat yang paling tepat untuk beli. Jadi di daily-nya. Buat swing bagus. Gitu. Terus harganya masih di bawah ya, Pak ya? Harganya Itu di bawah. kalau mau lihat penilaian harganya masih di bawah itu layak untuk dikoleksi swing itu, apakah lihat dari awan Ichimoku-nya itu? Bukan, Pak. Bukan. Jadi yang paling penting itu ya, yang paling penting graf candlenya itu biru. Biru pertama. Satu. Yang kedua, parabolik SAR-nya mau pindah ke bawah. Artinya apa? Pertama, kalau candlenya biru berarti kan mau pembalikan arah. Satu indikator menginformasikan itu. Yang kedua, kalau parabolik SAR pindah ke bawah candle berarti akan ada pembalikan tren. Dari tren turun akan jadi naik. Gitu. Jadi sudah ada dua indikator yang menginformasikan akan naik, akan pembalikan arah. Gitu. Karena kemarin kan Pak Oli sempat warning, jangan beli land, harganya udah ketinggian. Ya. Ya, benar ya Pak Oli ya. Yes. Pak Oli, syarat-syarat itu sih yang saya mau terapkan juga. Wajar nggak harga ini masih di bawah, layak untuk dibeli? Kan
Ya, namanya swing kan pasti cari cuan gede 5% ke atas. Benar. Maka cara mudahnya ngelihat di bawah atau di atas, lihat aja satu layar kayak gini. Kan kelihatan ya. Ya. Harga saat ini di sini nih. Harga tertinggi di mana? Di sini. Nah, ini kan berarti hari ini posisinya kan di bawah. Ya. Kalau ada akses harganya di sini, berarti kan sudah di atas. Jadi kalau mau swing, mau aman, dicari yang di bawah dan mau naik. Jangan asal di bawah ya, cari yang di bawah dan mau naik. Gitu. Apa? Land. Ya, kalau contoh land yang harga udah di atas, Pak. Land. Berarti kalau doji di atas, itu berarti akan mau turunnya Pak Oli ya? Betul. Apakah bisa Pak. bilang betul? Betul, Pak. Kalau doji itu kan pembalikan arah. Arah Ya, turun apa arah naik gitu. Nah, contoh ini land ya. Harganya kan di sini nih. Sedangkan bawahnya harganya kan di sini. Artinya apa? Land sudah di atas. Makanya hati-hati kalau beli land. Karena apa? Ya kalau terjun ke bawah sini. Dalam. Oke. Dari 200-an. Yes. Contoh yang sudah terjun ya. Contoh yang sudah terjun aja. Ada contohnya. Banyak koleksinya ya, Pak. Nah, contoh Suli ya. Contoh Suli ya kan. Saya selesai itu di 130. Selesaikan. Karena apa? Harganya sudah di atas banget. Nggak mau nyelesain, ya masih beli lagi. Ya, karena saat saham sudah di atas itu rame, di mana-mana pasti dibicarakan. Sama lampu merah ya Pak ya, lampu. Yes. Ada merah pasti hijau ya Pak ya, udah hijau pasti merah. Yes. Kalau sudah merah gini, jangan tawar-tawar untuk nge-hold. Jual mending. Mau minus 1%, 5% mending jual dulu. Kalau sudah merah pertama. Karena apa? Ya kayak gini nih. Terjun kan dari 130 ke 50. Nah, baru sekarang kalau mau beli Suli boleh, sudah di bawah. Dari kemarin sudah saya info ya, kalau mau beli. Untuk saham jangka panjang investing juga harus dijual ya Pak ya? Gimana? Saham jangka panjang pun harus dijual ya Pak ya? Iya Pak. Dijual dulu ya kan? Ya. Habis kan turun tuh. Iya. Nanti mau naik lagi, beli lagi Pak. Baru beli. Iya. Daripada Bapak misal nih turun ditahan, porto merah. Bapak nanti kalau banyak yang merah, malas buka portofolio pasti. Jantung mesti double tuh. Jadinya Pak. Iya. Nggak bisa tidur. Nah, maka sekarang harus diatur nih, ya. Portofolionya harus diatur. Terutama bagi yang baru ya, bagi yang baru atau bagi yang lama nggak apa-apa deh. Atur harus. Bedakan portofolionya untuk saham yang buat swing, untuk saham yang buat fast trade. Minimal punya 2 sekuritas. Kalau yang swing ya udah biarkan buat swing. Tapi yang fast trade, ya, saham yang sekuritas yang memang buat transaksi fast trade, setiap hari harus bersih. Jangan sampai nginep. Harus konsisten di situ. Kalau masih belajar pasti nanti banyak minus ya. Masih banyak. Saya dulu belajar juga 10 juta habis itu. Buat konsisten. Jadi terpaksa sore jual. Terpaksa sore jual. Jual sendiri. Bukan dijualkan ya, dijual sendiri. Karena untuk melatih konsistennya itu. Jadi nanti saat kenapa beli nggak ya, ditunggu aja sampai naik Pak? Kenapa nggak nginep Pak jadinya? Misal nih, saya beli hari ini satu saham. Ya. Sore ya, sebenarnya sudah naik tapi saya nggak mau take profit, lalu sore turun minus 2%. Maka akan ada yang bilang, kenapa nggak tunggu besok? Ya. Tujuan awal saya itu fast trade. Fast trade hari itu harus selesai. Kalau sampai sore minus berarti ada yang salah dengan diri saya. Ya kan, saya nggak konsisten saat naik, profit 1%, 2% nggak mau saya take profit, masih pengen lebih. Nah itu tanda-tanda sudah mulai greedy. Akhirnya minus 2%. Sore nggak mau jual nih,
besok dibiarkan. Nambah koleksi satu saham besok. Ya kalau besok naik, kalau enggak masih dibiarkan. Besok beli lagi fast rate, nyangkut lagi, dibiarkan lagi. Lama-lama penuh portofolio. Penuh dengan merah ya? Penuh dengan merah maksudnya. Berdarah-darah ya. Ya. Yang masalahnya Pak Aldi, ARB tidak bisa keluar. Ya, ARB lagi. Nanti nggak bisa keluar ya kan. Besok ARB lagi, minusnya tambah banyak. Tapi maaf Pak, seandainya ini kita punya duit, dibiarkan saja nggak apa-apa sampai naik Pak. Oh, nggak apa-apa Pak. Kalau Nggak apa-apa, ya dibiarkan saja nggak apa-apa. Berarti tujuannya adalah memang jangka swing. Iya, Nah, iya. kalau memang punya niatan swing, kenapa nggak cari yang memang untuk swing? Kenapa setelah kita minus baru dijadiin swing gitu maksudnya? Ya karena itu kesalahan, karena belum ketemu Bapak. Oke. Ya, itu nggak apa-apa Pak. Nah, Pak. nggak Pak, Saya Bapak mau- tinggal cek. Ya, Bapak tinggal cek. Yang portofolionya minus ya, nggak di cut loss pun nggak masalah. Ya, nggak di cut loss pun tidak masalah. Cuman sanggup nunggu atau enggak kan gitu. Yang kedua, punya duit atau tidak kita Pak ya. Betul. Duitnya itu duit dingin atau enggak gitu kan. Kalau duit iya. panas malah bingung nih setiap hari. Nanti sore nggak bisa beli beras Pak. Ya, betul. Nah, kalau saham yang nyangkut ya, kalau ada saham yang nyangkut, Bapak tinggal cek kok, gampang ngeceknya. Buka Monika. Buka Monika, lalu bentar, login ya, masuk. Ini. Misal ada saham nyangkut apa? Tadi ada NPGF kan, yang baru-baru aja. Ada keren Pak, ada keren Pak. Oh, keren. Iya, tidur dia keren Pak. Oke. Contoh keren. Oke, kita contohkan keren. Frekuensi keren. Ada nggak spike-nya? Oke. Kalau Bapak punya keren, nggak tahu di harga berapa, selama harganya di bawah 130, silakan ditunggu. Kalau punya keren ya, harganya di bawah 130 lah. Saya beli keren di 51 Pak. 51 bukan nyangkut Pak. Tunggu aja Pak. Jadi Kak, Bapak kalau gini, punya keren di 51, kalau nggak 100 jangan jual Pak. Durasi waktunya ya, durasi waktunya 3 sampai 9 bulan. Wah, jauh juga. Mana dengan saya Pak? Saya Win Air tuh, nyangkut. Ya. Beli di 179, tadi posisi 93, tapi untung duit dingin. Ya. Jadi kalau Itu punya tanda-tanda mau naik keren belum ada ya Pak? tanda-tanda ini Pak, tanda-tandanya Pak. Berarti ini sudah ada yang akumulasi Pak. Keren. Itu yang merah itu apa Pak? Ya, ini namanya spike. Iya. Spike itu adalah lonjakan volume. Artinya sudah banyak yang akumulasi, membeli keren. Sudah mulai ada yang mengkoleksi keren. Pak Holi, tapi nggak kelihatan itu tabel orang yang belinya candlenya kayak nggak ada transaksi Mei Juni. Memang Bu, Ibu kalau mau beli banyak pasti belinya nggak langsung, beli sedikit supaya apa? Harganya nggak melonjak, nggak kelihatan. Nggak jalan jangan diseret nak, cupingnya nanti. Contoh ya, Kayak contoh. nggak ada. Iya kayak nggak. Oke, saya contohin deh. Manja. Ini kayak nggak Iya, ada. manja. Ada candle. Manja. Dulu lagi. Oke, Manja, manja. contoh kayak gini nih. Di sini ini ada yang koleksi, tapi harganya turun. Kira-kira masuk akal nggak? Ada orang yang mengkoleksi, tapi harganya turun. Ya, supaya apa? Orang yang beli dengan jumlah banyak itu pasti nggak ingin diketahui, nggak pengen harganya bergerak dulu, supaya dia bisa mengkoleksi dengan jumlah banyak. Tapi nanti saat dia punya momen, maka dia akan naikkan saat orang-orang sudah pada cut loss ya, pada bosan. Nah, dia koleksi nih. Makanya apa? Makanya kadang sering ya kita cut loss, nggak lama harganya naik. Kita cut loss ya, beberapa hari naik. Karena apa ya, orang yang mengkoleksi dia mengharapkan harga turun dulu supaya orang banyak menjual.
Cara masuk ke sini dari Monica gimana tadi, Pak? Oke. Caranya frekuensi analyzer, Dari apa? Nah, maksudnya cat, technical, cat teknikal, cat technical, ya. Frekuensi analyzer, kode sahamnya, lalu time frame-nya daily. Oh, iya. DD ya Pak, daily ya? Yes, DD daily. Daily itu untuk berapa lama ya Pak? 3 sampai 9 bulan. Rata-rata 3 sampai 9 bulan. Kalau PNBS gimana Pak? Boleh tolong dilihatin. PNBS 100 sudah tercapai. Betul? Jadi nggak akan bisa naik lagi? Bukan nggak akan bisa. Waktunya turun dulu. Kalau nanti ada spike lagi, baru bisa naik lagi. Jadi nunggu ada spike. Kalau MBSS gimana Pak? Jadi nunggu ada spike baru lagi, baru naik. Sama PNBS nih. Saat di harga 100, ya, saya sudah wanti-wanti. Selesaikan. Ya, yang ikut live trading pasti dengar tuh. Pasti tahu. Di 100 selesaikan. Karena apa? Spike-nya. Karena sudah nyampe spike, dia akan turun. Oke. Apa Pak? Kalau MBSS gimana Pak? MBSS. MBSS. Nah, MBSS. Berarti akan ke sini, Pak. 1250-an. Ini. Berapa lama dia naik ke sana, Pak? Kalau karena ini time frame-nya daily ya, rata-rata 3 sampai 9 bulan. Rata-rata. Bisa lebih cepat? Bisa. Bisa lebih cepat. Berapa, Pak? 1250. 1250. Dan push ke atas lagi, Pak? Jarang. Ke atas lagi nggak ada tanda-tandanya, Pak. Tanda-tandanya belum kelihatan. Tandanya merah ini ya, Pak? Iya. Ini. Kalau nanti ada muncul spek baru lagi berarti bisa. Kalau sekarang ya, kalau sekarang saya mending bilang akan di sini daripada di sini saya nggak punya pegangan. Nah, kan gitu. Iya, iya, iya. Kalau WinAir, Pauli, WinAir. WinAir. Soalnya 5 menit sama hariannya beda tuh. Belum dilepas, Pak. WinAir. Belum, Bu. Ya, Saya sudah, Pak. 179 saya, investor. 179. Tinggal Oke. banget investor ya, Pak. Iya. WinAir 250. Kuat-kuatan mana aja? Ini sebenarnya sudah WinAir Ya. ini ya, WinAir ini banyak yang mengkoleksi. Nah, hari ini banyak yang beli ini. Kemarin juga. Harganya kok turun? Ya karena dia lagi mengkoleksi. Yang punya pasti mau cut loss ya, mau cut loss gitu. Ya, makanya Iya, itu Pak. saya Sebel ya, Pak, latihan. lihat merah terus. Latihan bukan pakai duit dingin, bukan duit panas. Jadi latihan sabar aja. 3 sampai 9 bulan. Tapi Saya 15 merah sama Porto. 15 menitnya cuma sampai 119 loh itu, Pak. Mohon di Ya, jadi gini, Itu, kalau time frame yang kita gunakan adalah 05, berarti rata-rata tercapainya 1 sampai 15 hari. Oke, ini ya perhatikan nih. Yang 05 119. Benar speknya. ya. Oke. Jadi antara 1 hari sampai 15 hari WinAir akan ke 119. Tuh. Saya masih punya kok 114 yang kapan hari beli langsung sudah profit 2% tapi telat ya. Boleh masih mendingan 114, saya 179. Tinggal Gitu. mau tambah itu, tambah muatan dah. Mudah-mudahan. Jadi kalau nunggu 1 sampai 15 hari ya nanti di 119 gitu. Instruksinya. Kalau time frame-nya 15, Sakit. Lu pikir gua nggak sakit dulu waktu habis ngerjain pajak. kalau time frame yang digunakan 15 ya berarti tercapainya kurang lebih 3 minggu, 1 sampai 3 minggu. Gitu.
Kalau yang digunakan time frame-nya 30, berarti antara 1 hari sampai 30 hari. Oke, 30 ini sudah tercapai, ya sudah jangan digunakan yang 30. Gitu kan. Berarti jangan nunggu Pak, 30 hari. Pak Holi, Yes. kok bisa lihat berapa minggunya gitu? Gimana Pak? Nah, itu pengalaman, Bu. Kalau itu. Nggak ada Rahasia, di Bu. Bukan, Bu. Itu berdasarkan yang selama ini Jam saya terbang. lihat ya. Ibu bisa lihat semua saham ya. Ibu cek satu-satu ya. Lalu hitung. Ini kapan tercapainya. Kan bisa, artinya kan di riset kan bisa, Bu ya. Di riset kan bisa. Gitu. Nah, setelah Tergantung akun toh, Pak. Kenapa? Tergantung yang akun, Pak. Iya. Makanya saya buat range kan, bukan saya nggak bilang tanggal dan jam. Karena saya belum bisa nentuin itu. Ya, nentuin tanggal sama jam berapa naik di harga berapa itu saya belum bisa. Tapi kalau range, nah itu masih oke. Siapa? Saham SRTG, Pak. Apa? SRTG. Saratoga. Saratoga. Makasih Pak Holi. SRTG 30 menitnya 3.000. 3.500 ya. Ya. Nah, ini juga perhatikan ya, ini ujungnya di sini. Kalau mau take profit jangan di ujung sini. Turunin dulu nih. Ini yang tebel di mana nih? Nah, ini. Harga bisa karena harga bisa nyampe ke ujung sini. Tapi kalau nyentuh aja, kalau kita jual mungkin terjual bisa parsial, nggak bisa terjual semuanya gitu Pak. Jadi turunin 1 tick atau 2 tick. Itu bisa kadang-kadang over ada di bid ya di sebelah kanan ya Pak Oli. Yes, betul. Kalau di kanan kan nggak bisa terjual kecuali di sebelah kiri. Ya. Pak Holi, boleh tolong liatin Wika? Saya lihat di Hekinasinya ada boom ungu itu signal boom jadi gimana? Oke. Apa? Wika. Oke. Time frame daily. Di Hekinasinya ada boom. Oke. Ada boom. Ada hijau itu Pak tadi. Ya. Signalnya boom, oke. Signal boom itu berarti strong, ya, strong. Artinya apa? Wika hari ini harganya berapa? 9,5. 950. Pas. 950. Besok, ya, besok. Oh bentar, saya lihat pixelnya dulu deh. Di sini. Tuh, pixelnya ungu ya. Oke. Pixelnya ungu. Besok Wika 99% naik dari 950. Oh gitu. Ya. Jadi harus beli ya pagi-pagi. Tadi harusnya Bu. Harusnya Bu. Saham konstruksi banyak naik Bu. Belinya itu saat muncul segitiga hijau. Kalau besok sudah hari kedua. Terbang. Yes. Sudah lain ceritanya. Jadi artinya gini ya. Kalau ada baru lihat kemarin tadi nggak sempat. Yes, kalau ada saham ya, kalau ada saham pixelnya ungu, boom ya, pixel ungu dan boom, signalnya boom. Besok pagi 98%, 99% naik. Tapi ingat ya, setelah naik juga bisa turun. Ingat, setelah naik juga bisa turun. Maka untuk BSJP ya, kalau mau filter, kan saya caranya pakai yang ungu boom ini. Karena dari pengalaman, besoknya naik dulu, entah setelah itu naik terus atau turun. Tapi naik dulu. Tinggal kita saat sahamnya naik, kita bisa take profit atau enggak. Mau take profit atau enggak. Pak, maaf. Boomnya itu di mana Pak? Lihat. Yes, boomnya di sini Bu. Boomnya di mana? Ini Bu. Mana Pak? Ini yang saya lingkarin. Ada tulisan boom nih Pak. Ya. Mana Pak? Kok nggak kelihatan?
Yang saya lingkarin kelihatan? Oh Warna ya Allah, hijau, Bu. iya. Ya. Oh iya Pak, Warna iya Bu, hijau. iya Bu. Nah, ini. Oke. Oh iya iya, iya, iya terima kasih Bu, Saya dapat Pak. info konstruksi katanya akan bagus lagi, jadi saya coba ngecek Wika sama WSKT, tapi lihat Wika, wah kok ada boom. Ya. WSKT tadi sore saya beli Bu, sekarang 2,57. Pak Yanuar Adi tuh. 3%. Pas ngelihat running trade, cek, saham konstruksi lumayan nih. Apa aja dibeli pasti deh. Mau Waskita, mau Wika, mau Adikarya, Adi. pastilah. Iya. Iya Pak. Saya sih mau average down. Itu JPS ilmu JPS tadi yang Pauli ajarin tadi, break. Pada saat break itu ketemu di situ sih. Iya, Adi ya Pak. Iya. Jadi saya lihat sektor konstruksi naik. Iya. Gitu. Oke, ada lagi? Sudah Pak. Sudah, wis mantap. Pauli. Iya bos. Pauli Besok lagi maksudnya. Adi saya udah beli 765. Adi saya udah beli 765. 790 saya sell tadi. Nggak apa-apa Besok Pak. masih bisa beli kah? Besok, oke. Gini Pak, besok ya Bapak beli. Nah, besok. Oke, bentar. Wika aja sih. Besok jangan masih, Adi. besok beli bisa, tapi dilihat dulu ya. Time frame menit. Ini. Kan tadi ininya Pak Oli ini untuk apa swing. Yes. Tapi ternyata udah 5%. Ya saya take profit aja, tapi saya belinya nggak banyak lotnya. Saya pikir untuk latihan aja. Yes. Oke. Karena belum tahu kan. Ya, Adi. Oke, Adi besok pagi masih oke. Ini mau Golden Cross. Udah 790 Pak. Yes, 790 betul. Ya, boleh Pak besok pagi, tapi memang buat kalau besok ya Adi, nah nanti kondisinya sama seperti PTBU nih, Adi besok. Kalau bisa tembus di atas awan, ya, kalau besok bisa break di atas awan, atas awannya berapa nih? 8, ini punya saya mati di sini. 825-an, 830 ya. Kalau bisa break 830, Adi menarik Pak. Kalau bisa break dari 830. Oh bentar, ini parabolik SAR saya mati. Wika, oke, Adi. Ya, Adi. Parabolik SAR-nya baru mau pindah. Adi. Di sini mati, di punya saya mati nih. Saya harus nge-restart. Jadi Adi, ini parabolik SAR-nya juga mau sudah hari ini nabrak candle. Jadi besok kalau bisa break di atas awan, Adi oke, menarik. Besok beli lagi boleh. Nah, kalau Bapak swing ya Bapak harus punya target Pak. Ya, kalau swing yang latihan swing itu 1 minggu aja. Ya, 1 minggu. 1 minggu buatlah target wajar. Target untuk swing itu ya 5-10%, itu aja. Ya. Siap. Targetnya 5-10%. Kalau nanti sudah nyampe 10%, 2 hari nyampe 10%, take profit silakan. 1 hari baru nyampe 5%, ya sudah kan sesuai dengan target take profit. Atau gitu ya atau nunggu sampai candlenya merah. Spike-nya bisa kelihatan nggak Pak? Spike-nya di berapa Adi? Belum ngecek, nanti dicek Bu ya. Jadi kalau mau swing patokannya target
persentase yang kita inginkan, buatlah target wajar. Jangan saya seminggu 100%, itu kan nggak wajar gitu kan. Bisa kalau sahamnya arah 3 hari gitu bisa 100%. Nah, tapi kalau 10% itu kan wajar ya, seminggu 10%. Artinya sehari kan cuma 2%. Gitu. Tapi kalau belum seminggu, sudah 10% atau sudah 5%, silakan take profit. Itu satu. Yang kedua, ya, kalau candle-nya merah, misal nih, sudah 1 minggu, baru 4%, tapi candle-nya merah, silakan juga take profit. Kalau candle-nya sudah merah, jangan ditawar-tawar lagi untuk tidak take profit, untuk tidak jual. Harus jual. Gitu. Itu kalau untuk melihat candle merah ini bagus di cuan atau bagus di daily? Harus di daily, Pak. Kalau swing di daily. Kalau cuan kalau cuan ini kan untuk fast trade, Pak. Time frame-nya 1 menit sama 100 tick. Oh iya. Ini untuk fast trade ya. Kalau yang ini. Info Adi Karya spike 5 menitnya 800, 15 menitnya 800. Oke. Tadi 790 berarti tinggal dikit lagi. Dikit ya. Habis itu koreksi turun dulu. Tapi kalau hariannya nyampe 1250. Daily. Oh ya, kalau daily, yes. Kalau daily konstruksi di atas speknya tinggi-tinggi. Wika, Adi, WSKT. WSKT kalau nggak salah 700 ya. Oke, ada lagi? Saya itu gini Pak Oli, tadi itu udah 5% ya udah jual karena saya nggak bisa lihat merah apa biru itu nggak bisa. Saya pikir udah 5% ya udah TP aja gitu. Nah sebenarnya sekarang cara ngelihat merah atau birunya misalnya kalau live kan enak ngelihat ikutin Bapak. Kalau saya mau cari yang lain gitu gimana itu? Itu masih belum tahu Pak. Untuk cari yang lain ya, untuk melihat candlenya masih biru merah atau hijau hijau atau merah. Nah, Bapak buka di Monica, Pak. Bisa kan buka Monica tadi? Ya. Ya. Bapak klik di sini chart technical. Ya. Lalu klik Heikin ASI. Ya. Kode sahamnya misalkan apa? Adi. Ya. Adi, lalu time frame-nya daily. Pilih yang DD. DD terus ya, Pak? Ya, DD terus. Ini kalau untuk swing ya. Kalau untuk swing. Kayaknya masih... Bapak kan swing dulu. Ya. Jangan dulu ikut yang ini. Betul. Oh, ini nampaknya masih ada update nih. Belum bisa buka Heikinasi. Kalau di handphone... Di handphone bisa nggak? Heikinasi, saya coba. Ada boom lagi. Bisa. Oke, berarti yang versi web sedang ini, sedang screen ya, screen roll. Nah, saya tunjukin di sini Pak, biar benar-benar tahu ya tempatnya, caranya. Buka Monica ya, buka Monica. Lalu perintahnya di sini Heikin ASI paling bawah ini. Ya. Heikin ASI. Ya. Lalu ketik kode sahamnya, Adi misal. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Di HP bisa Pak. Di HP bisa Pak. Kok di saya nggak bisa? Bisa di HP Pak. Oke, nah kalau bisa, ya itu kan kelihatan candle hijau ya. Pak Zamroni bisa Pak? Saya belum coba nih, saya malah bikin Bapak. Oke. Pak, bisa. Ya, nanti... Tapi saya udah catat caranya Pak, nanti saya lihat. Yes, nanti dicatat Pak ya. Jadi
Caranya seperti itu. Nah, besok ya. Besok Bapak cek ACES. Nah, ini PR buat Bapak besok, ACES. Jadi CHA ya, Hekinasi ini yang paling bawah itu ada CHA atau Hekinasi. Lalu besok Bapak cek candlenya, kalau besok hijau boleh beli. Kalau tadi belum sempat beli, besok itu baru hijau pertama. Jam 8 besok ya, Pak? Bukan. Kalau jam 8 itu hanya bisa dilihat di Mandiri Sekuritas. Ya, Jadi, saya di Mandiri, Pak. ya. Jadi kalau candle bayangan, Oh, lihatnya di Mandiri Sekuritas. Ya. Kalau candle bayangan, kalau jam 8 itu ngelihatnya di Mandiri Sekuritas. Artinya apa? Diinformasikan terlebih dahulu gitu. Oke ya. Jadi diinformasikan terlebih dahulu. Ini. Nah, kalau saat kalau saat jam trading di Mandiri Sekuritas bisa, di Monica juga bisa. Jadi artinya apa? Di Mandiri Sekuritas itu lebih dulu ngasih informasi. Nah, besok supaya lebih jelas ya, supaya kelihatan dan real time, besok saya tunjukkan ya jam 8.30. Jam 8.30 besok kita edukasi pagi untuk candle bayangan supaya lebih jelas. Sekarang lagi sakit kencingnya. Sakit kencingnya, sakit Pauli, perutnya. Yes. review Antam dong, karena Antam. saya mau tambah muatan di bawah nih untuk swing. Karena harganya lagi di bawah nih. Harganya di bawah, bentar. Apa saya tunggu doji dulu ya, baru saya average down. Tunggu Pak ya, ini belum ada tandanya, belum untuk biru belum ada tandanya. Ya. Candlenya besar lagi kan? Gitu. Ya. Tunggu. Kalau besar begini berarti belum ada tanda-tanda naik ya Pak? Belum Pak, belum. Belum Pak. Yes. Terus di sini, baru cek lagi di sini ya. Bentar. Karena berpotensi ke 3.000 tuh. Ya, belum ada. Belum kelihatan Mas Yan. Untuk naik belum kelihatan. Ya. Kemarin ya, 2 hari yang lalu itu tanda-tanda naik. Tapi ternyata Ya. IHSG-nya 2 hari dibanting. turun ya. Jadi karena LQ45 semuanya ikut. Mungkin di sini nih, Pak ya. Saya lagi mau nunggu nih di 1.700-an ya kayaknya. Mungkin di sini. Pas untuk maksud. Bottomnya iya, kalau bottomnya Iya. di sini. Mungkin di Nunggu di situ. Di 1.800 ya. Kalau ini tembus ya berarti 1.700 nih. Antam. Sama rencana mau tambah muatan. Iya. Inco kemarin sudah hijau karena kena IHSG drop. Jadi hari ini merah. Inco. MTEK juga gitu Pak? MTEK sama. Yes. Juga. Belum ini ya. Dia masih turun lagi ya? Yes, kalau MTEK saya masih pegang Pak, MTK. Karena newsnya ada Bukalapak gitu ya, sama apa? Iya, ada kerjasama ya baru. Yes. Sama Goto Pak. Gitu. Goto. Ya. Kalau Goto, oke Bu, dia udah hijau kedua kalau Goto. Nah, besok bisa masuk Pak. Goto bisa masuk Pak besok. Bisa. Dari kemarin udah bisa harusnya. Dari kemarin. Ya. Malah dari 3 hari yang lalu ya itu Pak. Ya tandanya iya dari 3 hari. Dari 3 hari yang lalu kan sudah kelihatan tandanya. Iya. Tapi masih bisa ya Pak? Bisa. Ini masih tadi kan kenaikannya belum terlalu signifikan. Terus volumenya masih kecil ya itu Pak ya? Yes. Volumenya kecil. Pak Holly, maaf mau tanya, spek itu gunanya untuk apa ya Pak? Mumpung ingat. Gunanya spek itu untuk mengetahui tujuan harganya akan kemana. Oke. Ya. Jadi fungsinya spek itu supaya kita punya punya ancar-ancar harganya akan kemana gitu. Targetnya nanti kita ya Pak ya. Yes. Istilahnya kalau di lautan itu mercusuar kalau kita di atas kapal ya Pak. Mercusuar. Siap Pak, siap. Tujuannya ya.
Yes. targetnya kita ya Pak. Betul. Ya. Ya, makasih ya Pak. Pauli, Ya bos. kembali ke ESIP, Pauli. Kapan? Apakah harganya sudah ke ESIP? Sip. Apakah harganya sudah ketinggian, Pak? Oke. Untuk besok, Pak? Sip. Iya. Wah, masih di bawah tuh. Masih di bawah, Luar Pak, ya, biasa. Pak? Nah. Tuh, lihat di sini aja deh. Lihat di sini. Nah. Di mana, Pak? Monica. Di Monica. Oke. Kalau Bapak pengen tahu harga di atas atau di bawah, paling gampang lihat di sini. Bumi langit mana ya? Bumi langit. Bottom fish. Bottom fish, Pak. Masih Antam itu Pak, masih Antam. Masih Antam. ESIP. Nah, ESIP. kalau Antam ini harganya di bawah nih, di bumi. Di bumi. Ya, harganya di bawah. Jadi kalau ada titik-titik biru di bawah itu di bumi. Artinya sedang di bawah. Kalau ada titik-titik harga di titik-titik merah itu berarti di atas. Yang bahaya digantung tuh Pak. Di tengah-tengah digantung. Oke. ESIP ya. ESIP, Pak. Oke. ESIP harganya di bawah. Di bawah. Yes. Ya. Di bawah. 3%-nya dapat, Pak, ya? 156. Bisa, Pak. Dapat, Pak. Siap. Dapat Pak Ketut, aman aja. Kalau pagi-pagi 3% jangan dapat. panik. Yang penting jangan panik, itu aja. Kalau panik buyar semuanya Pak rencana kita. Nah, kalau ini ya khusus yang apa pengen swing atau pengen aman, ya, pengen swing atau pengen aman, sebaiknya cari saham-saham yang sedang di bumi, sedang di bawah, dan candlenya hijau pertama. Ya, kalau mau transaksi aman, carilah saham-saham yang sedang di bawah, artinya di bumi kayak gini, dan candlenya hijau pertama. Itu malam melihatnya Pak ya? Pagi. Melihatnya sebelum pasar buka Pak. Malam boleh ya kan. Jadi contoh, contoh ada 780 saham. Mau ngecek satu-satu? Enggak kan? Ya. Maka kita filter aja Pak. Jadi ngeceknya enggak banyak-banyak kok saham. Jadi filter di sini. Ya. Filter, lalu perintahnya itu kalau dulu bulang, sekarang apa ya? Bottom fish. Bottom fish. Yes. Jadi di filter ya, di filter ini klik bottom fish. Lalu kirim. Maka di sini akan muncul saham-saham yang sedang di bumi. Ini tinggal diurutkan. Klik tanda panda ini maka akan urut. Cari yang di bumi. Nah, ini satu layar ini ada 10, berarti ada 10. Next. Tinggal melihat harganya atau di bawah atau di tengah ya. Bukan. Kalau di bumi, nah maksudnya gini. Oke, contoh ini ya. Oke. Ini kan sahamnya sedang di bumi, Pak. Iya. Ada 10 nih. Nah, baru kita cek candlenya hijau pertama atau enggak. Contoh Antam, masih merah ya Antam tadi. Ya. APIK, BBCA, BBHI. APIK. Nah, APIK stokastik ini pengaruh nggak Pak Oli? Stokastiknya. Stokastik pengaruh. Maksudnya ini dari candle dulu Pak ya. Jadi nanti kalau kita ada semuanya lagi biru, stokastik baru kita pilih. Tapi kalau cuma ada satu, ya stokastik boleh diabaikan. Kalau nanti banyak pilihan, nanti APIK ya. Di bawah ya Pak, bagus dibeli ya. Ya di bawah. Ini baru hijau. Besok menarik nih. Besok. Kan ini nggak sengaja kan ngefilter tadi. Saya juga nggak tahu. Gitu. Sama apa tuh Pak? APIK. Ya APIK. APIK. Yes. Nah, jadi kalau mau cari saham yang sedang di bawah, silakan filter bottom fish yang lalu posisi yang di bumi, ya, posisi yang di bumi baru dicek, cari candle Heikinasinya yang hijau pertama, gitu. Kalau nanti ya, oh ada 10 Pak yang hijau pertama, baru pilih, cari yang stokastiknya oversold.
Stokastik itu artinya apa, Pak? Stokastik itu indikator, Pak. Ya, indikator. Indikator. Ya, indikator stokastik itu di sini nih. Yang up-os. Nah, ini namanya stokastik yang slow ini. Ini kalau diperbesar, nah, stokastik itu ya, angkanya ada 0 sampai 100. Iya. 0 sampai 20 itu oversold. Oversold. Ya. 20 sampai 80 itu netral, di atas 80 itu overbought. Overbought. Yes. Nah, kalau saham baru naik dari oversold, itu artinya sahamnya baru naik, baru mau naik. Artinya baru manasin mesin. Nah, kalau saya ibaratin mesin ya, ibaratin motor gitu, baru manasin motor. Artinya baru mau naik. Oke. Kalau sudah di bawah 50, ya, sudah di bawah 50, lebih kecil dari 50 misal nanti, itu baru jalan. Jadi kalau di sini nih, nah ini kan di sini nih, ini baru jalan. Kalau garisnya nanti di atas 50, lebih besar 50, itu ngegas. Jadi geraknya akan cepat di atas 50. Nanti kalau nyampe overbought, nah ini udah mulai melemah. Apalagi turun dari overbought. Itu sudah mau turun. Gitu. Jadi pengertiannya, carilah kalau buat swing, cari yang baru naik dari oversold. Jadi di atas. Ini apik bagus besok dipertimbangkan. Boleh. Ya, apik. Nah, jadi dari saham-saham yang bottom fish kayak gini, cek kalau mau beli ya, kalau mau beli cek. Oh, kalau hijau pertama silakan beli. Artinya apa? Tingkat keamanannya masih di bawah. Resiko minus itu nggak akan besar. Gitu caranya. Jadi kalau yang selama ini sering beli ya, sering beli saham-saham yang di atas itu rata-rata masih rame. Saham-saham yang di atas. Saham-saham yang di pucuk ya. Iya, ada yang kan di biasa pucuk. istilah pucuk. Betul. Coba perhatikan saham ini. Hari ini atau kemarin atau hari ini kan jarang yang membicarakan. Paling besok nih ada yang membicarakan tentang perbankan karena suku saham mulai ditahan. Suku bunga. Bunga tadi ada info. Yes. Gitu. Iya, Pak. Kalau baris itu apa artinya, Pak? Pak Uli, dikasih contoh lagi yang sudah di langit, Pak Uli, supaya kita semua tahu yang Pak Uli, kalau baris itu apa artinya ya? Ada angka 1, 2, 3. Oh, bar itu berarti barnya ya, yang di bumi, misalkan 2, berarti barnya di bumi ada 2, ya ada 2 titik. 2 titik ya tadi ya. Yes. Jadi artinya kalau 2 titik lebih rendah ya? Bukan, Pak. Jadi contohnya, oke. Jadi di buminya, jadi ada yang di bawah bumi, yang di bawah garis bumi itu baru 2. Ada mana? Baru 2 candle, Pak. Nah, ya Allah. Artinya apa, Pak? Ya, yang 2 candle sama 10 gini. 10 candle berarti. Oke, maksudnya gimana, Pak, bedanya? Ya, saya tunjukkan, Pak ya, supaya jelas. Tadi tadi ada apa? Antam 2 ya, barnya, apik 8. Di sini. Bottom fish ANTM. ANTM ini barnya 2. 3. Oh, tadi 2 ya? Iya. Apa belum update tadi? Oke. Ini 3. Realnya 3. Tadi ketulis 2. Berarti belum update ini. Harusnya 3 karena titiknya ada 3. Jadi artinya apa? Oh, sorry. 2, Pak, bukan 3. 2. Yang di bawah gini. 3. Jadi ini ada garis ya. Ini ada garis. Ini juga garis. Dah, kok nyampe sini?
Oh, sorry. Oke. Ini ada garis. Nah, garis ini kalau barnya di bawah garis berarti dia di bawah bumi. Sorry, sedang ada di posisi bumi di bawah garis ini. Kalau candlenya, ini kan yang di bawah garis, ini kan cuma 2 grafiknya. Bar apa candlenya. Maka tadi tertulis kan 2. Itu. Jadi posisi yang di bawah, sorry, posisi yang ada di bumi itu baru 2 candle gitu Pak. Apakah kalau banyak bagus? Belum tentu. Contoh ini banyak. Gitu. Jadi kita tuh cukup taunya oh posisinya sedang di bumi. Pertama itu, lalu kita cari ya posisi yang di bumi tapi mau naik. Nah itulah cari seperti itu. Terus tadi apa apik ya? Apik ada 8. Nah, ini posisinya ada 8. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Nah, ini kelihatan? Masih antam kayaknya nih. Apik, Bos. Nah, ini baru berubah. Nah, ini artinya apa? Ada 8 candle ya, ada 8 candle yang di bawah, yang ada di posisi bumi. Jadi kalau banyak sedikit nggak pengaruh itu. Cuman menginformasikan 8 candle ada di posisi bumi gitu. Nah, kita cari nih saham yang ada di bumi dan mau naik. Nah, itu yang harus kita cari. Tuh. Nah, kalau di langit ya, oke. Ada pertanyaan yang di bumi sebelum ke langit? Nah, kalau saham yang di langit contoh ini, Bell, Best, nah ini di langit.